Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sore hari ini saya mau lari easy run. Sebenarnya jadwalnya ini hari Selasa itu lari interval sebenarnya. Cuman yang pertama tadi itu posisinya saya lagi nggak fit ya, salah makan terus diare sampai siang tadi yang pertama, jadi ya cairannya banyak keluar. Yang kedua, sebenarnya ini nggak alasan sih, biasanya saya juga lari interval pas hujan-hujanan, tapi kalau hujan itu vibes-nya kalau untuk interval saya sendiri nggak terlalu mood ya. Jadinya ya sudah, saya lari intervalnya saya tunda aja, entah besok atau pekan depan. Tapi yang pasti pagi ini atau sore hari ini mau lari zona 2, entah nanti 50 menit atau 45 menit ya, jangan lebih dari maghrib lah, 45 menit di zona 2. Sekaligus juga mau menjawab pertanyaan terkait dengan cadence ya. Jadi cadence saya kan seringnya saya pakai cadence 180. Nah, apa sih cadence? Manfaatnya kita itu memperhatikan cadence itu apa? Kita bahas. Tapi disclaimer ya, ini menurut pendapat saya pribadi. Boleh dari teman-teman setuju. Kalau ada komentar ataupun tanggapan silakan bisa disampaikan ke komentar. Saya tak pemalas untuk itu ya. Ya, bismillah. Jalannya agak rame ini ya. Posisinya hujan, kita kemungkinan mau ke UGM lagi ya. Mulai dari sini saja, terus nanti biasanya ke arah UGM. Kita mulai zona 2. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pernah dengar istilah lari stride sama lari cadence gitu ya? Pernah nggak membandingkan, dan pernah nggak mana yang lebih efektif untuk kita lari ya? Sebenarnya pemahaman saya yang pernah saya dapatkan ya, sebenarnya ini heart rate-nya kok naik tinggi. Jadi sebenarnya itu kecepatan kita itu adalah akumulasi atau apa namanya itu, perbandingan antara stride sama cadence ya. Kok 161 heart rate-nya ya, jalan dulu. Jadi cadence itu irama putaran kaki dalam waktu 1 menit itu ada berapa langkah gitu kan. Memang kalau saya sendiri dulu di awal-awal lari itu, kalau nggak salah putaran kakinya itu atau cadence-nya itu ya di bawah 170 lah. Otomatis kan langkahnya itu lebar lah gitu kan. Makanya saat di awal-awal lari itu sering itu saya itu cedera di bagian lutut. Bukan cedera sih, tepatnya pegel-pegel.
ternyata memang ada korelasinya, karena memang kalau kita itu overstride, tumpuannya itu nanti bebannya di lutut semua ya, pada akhirnya menyebabkan lutut itu cedera lah ya. Belajar lagi, nah menemukan itu yang terkait dengan cadence. Nah, bagaimana itu kita mengoptimalkan cadence untuk latihan kita. Jadi sebenarnya itu kan kecepatan kita itu akumulasi atau perkalian dari cadence sama stride-nya kita. Stride itu panjang langkah ya, jadi cadence putarannya. Jadi semakin tinggi putarannya dan semakin panjang langkahnya, maka kita akan semakin cepat. Cuman ya itu ada efeknya ya, semakin tinggi putaran kaki kita atau cadence kita, maka ini juga membebani jantung. Begitu juga semakin panjang langkah kaki kita ya, powernya itu juga akan membebani jantung. Sama aja sebenarnya. Jadi mana yang untuk pemula kita perlu dilatih terlebih dulu? Kira-kira yang mana dulu, stride-nya atau cadence-nya dulu? Sore hujan kayak gini, sepi pelari, oke. Menurunkan heart rate dulu. Kalau pengalaman saya pribadi, memang lebih baik kita memperhatikan terkait dengan cadence-nya terlebih dahulu ya, dibandingkan untuk powernya. Karena apa? Kalau misalkan ternyata overstride, nanti resikonya cederanya lebih banyak gitu ya. Jadi caranya itu adalah menambah jumlah cadence adalah kita melangkahnya itu tidak panjang-panjang, tapi langkah-langkah kecil kayak saya ini. Ini pakai cadence 180 saya ya. Langkahnya kecil-kecil, tapi mungkin kelihatannya kayak lambat gitu ya, kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan pace-nya mau ditambah, cuma tinggal latihan power aja, cadence-nya tetap segitu 180 tapi 185. Bahkan kalau nggak salah itu saya pernah membaca penelitian lah, Kipchoge dan beberapa elit itu cadence-nya itu rata-rata mereka ya 180-an. Kalau nggak salah Kipchoge itu 187 kalau nggak salah ya. Misalkan kalau ada menemukan referensi yang lain ya. Cuma memang powernya terus panjang langkahnya, stride-nya itu juga jauh ya gitu kan, jadi kayak terbang. Jadi kayak gitu. Terus bagaimana cara kita untuk menambah cadence? Ya habis ini ya. Zona 2 aja saya sedikit sini. Sakit. Setengah jam ini kok perutnya saya stitch, entah kurang pemanasan tadi, makanya ini agak pelan. Semoga kuat.
muter di kedokteran hewan peternakan. Agak baikan side seatnya. Apakah saatnya ngebut? Kayaknya enggak deh. Alhamdulillah untuk side seatnya udah sembuh. Udah 5 kilo lebih. Jadi cara untuk pada ini kita itu menambah cadence itu caranya gimana? Jadi simpel aja sebenarnya. Kita pakai alat bantu. Kalau misalkan kita itu pakai intuisi kan mungkin susah ya. Ya pakai, yang pertama bisa pakai musik yang beatnya 180 atau beatnya berapapun gitu ya, tergantung terkait dengan cadence-nya, atau pakai metronom. Oh ya, sebenarnya kita tuh harus punya data awal. Cadence kita itu berapa di awal. Misalnya katakanlah dulu saya 165, maka untuk menaikkan cadence jangan langsung tiba-tiba langsung 180, dinaikkan 10% dulu, terus malah 65 jadi mungkin 170 gitu ya. Ini 10%. Jangan langsung naiknya terlalu drastis ya. Karena apa? Karena jelas cadence pertama itu beban jantung juga ditambah. Jadi memang harus dilatih juga jantungnya. Misalkan cadence 170 kita biasakan dulu sampai jantung itu bisa rendah gitu kan, baru nanti dinaikkan lagi 175. Dulu saya gitu, awal-awal cadence 165 terus pakai metronom 175, terus saya tambah lagi 180. Pernah juga 185 teman. Saat ini saya sedang belajar untuk menyamankan diri di cadence 180. Nah ini pakai cadence 180 saja. Wah enak kalau nggak side stitch gitu. Tadi side stitch di 3 km, alhamdulillah enggak 7 kilo. Kayaknya saatnya pulang aja, masih di UK malahan. Ya pulang. Bentar lagi finish. Bawa. Ya, finish. Satu jam 3 menit 32 detik. Untuk jaraknya dapatnya 9 kilo 9 meter. Untuk detak jantungnya 142 rata-ratanya, sesuai target ya sebenarnya. Untuk pace nya
659 berarti 7 kurang 1. Kalau untuk cadence-nya ini ya yang kita bahas. Ini kalau yang terbaca di jam saya tadi sempat jalan juga. Ini 176. Panjangnya 80 cm, yaitu strapnya ya. Gitu. Ya, itu pembahasan terkait dengan cadence ya. Memang sih dunia lari itu banyak yang harus dipelajari. Ya strength training, ya landing kaki, ya terkait dengan cadence, belajar istirahat juga, rest, interval, tempo. Ya kalau mau agak lebih serius, lari rekreasional yang agak serius ya itu jalani semua. Tapi kalau lari boring, nggak memikirkan performa ya semoga saja ya. Tapi tadi itu ya terkait dengan cadence itu adalah suatu variabel yang menunjang performa sebenarnya ya. Ya kalau ada menyampaikan angka ajaibnya 180, tapi ya lari elit itu ya biasanya 180 ke atas ya. Seperti itu. Ada yang sampai 190. Tapi memang itu butuh untuk dilatih. Gitu. Tidak serta-merta langsung bisa langsung cadence-nya segitu ya. Jadi yang butuh latihan dan butuh sabar kayak gitu ya. Di awal-awal menaikkan cadence itu bisa jadi heart rate-nya nanti akan naik. Nah, saya juga dulu merasakan hal yang sama kayak gitu. Biasanya 160-an, di bawah 170 kayak gitu. Saya naikkan cadence-nya 175. Wah, langsung meledak gitu heart rate-nya. Tapi emang butuh untuk dilatih. Lama-kelamaan nanti akan turun lah ya. Yang penting konsisten saja. Tapi jangan lupa ya, penting kalau untuk latihan lari jangan cuma pengen lari saja. Yang pertama strength training dijaga. Terus yang selanjutnya adalah restnya, istirahatnya juga diperhatikan. Agar apa? Yang tujuan untuk sehat, bukan untuk mencelakakan diri. Karena kalau misalkan itu tidak diperhatikan ya nanti bukan sehat yang dapat ya, celaka. Itu saja ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai vlog saya. Silahkan bisa tinggalkan komentar jika nanti ada pembahasan lebih lanjut. Saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.